Oke, baik teman-teman, hari ini kita akan melakukan tindakan ya, memandikan pada pasien. Karena untuk materinya sudah di awal kan. Ini saya akan memperkenalkan alatnya. Alatnya ada waslap. Waslap ini kenapa ada 3 buah? Karena yang satu untuk membilas, kemudian yang satu buat sabun, yang satunya lagi untuk dibasahi. Jadi pasien nanti kan kering, ini kita basahi dulu di awal, baru disabunin, baru dibilas. Kemudian kita butuh apron, ada selimut pengganti, kemudian ada handuk 2 untuk badan, kemudian untuk kepala, sama nanti kaki. Kemudian baju ya, baju baru pasien. Ada sabun, ada sisir jika nanti memerlukan pasiennya ingin dikeramas, kemudian kita handphone. Kemudian sini ada waskom ya, ada 2 waskom. Waskom yang pertama berisi air hangat, yang kedua itu air biasa. Oke, mari kita langsung ke pasien ya. Setelah kita mendekatkan alat, kemudian kita sudah mempersiapkan alat, kita kontak waktu dulu dengan pasiennya. Oke, selamat pagi Ibu. Ibu, perkenalkan, saya perawat Amelia. Hari ini saya berdinas pagi dari pukul 7 sampai pukul 2 siang. Ibu gimana kabarnya? Bisa disebutkan nama dan tanggal lahirnya? Iya, baik. Saya periksa ya Bu, saya cocokkan dengan gelang namanya. Oke, sudah sesuai ya. Ibu, hari ini Ibu akan dilakukan tindakan memandikan. Tujuannya supaya badan Ibu sehat, bersih, dan wangi. Waktunya kurang lebih 10-15 menit. Ibu apakah Ibu bersedia? Bersedia ya. Kalau gitu saya siapkan alatnya Bu ya. Kemudian kita dekatkan alat, tutup sampiran. Habis itu kita cuci tangan dengan lengkap. Oke, kemudian kita pakai APD, spoon. Prinsipnya bersih ya. Setelah itu kita pakai apron. Kemudian selanjutnya kita posisikan pasien itu ini bajunya saya bantu buka ya Bu ya. Bajunya pasien kita buka. Ibu, sekarang saya pasangkan telah. Kemudian pasangkan telah alas pasien. Ibu, sekarang dibantu miring ya. Ibu miring ke arah kanan ya. Pegangan terus saya. Balik lagi sini. Angkatnya ya punya. Sekarang Ibu miring ke arah kiri ya. Hati-hati ya. Baik, yang pertama kita lakukan ada atas, itu dari kepala, telinga sampai bagian kening, telinga, mata, hidung sampai leher. Jangan lupa sebelum kita masukin, Pak, ini kita tarik dulu ya. Diangkat, simpan di samping pasien boleh. Kemudian ini ya,
handuknya disimpan di bagian yang mau diangkat, simpan di bagian sini ya. Kemudian ini kita basahi dulu keras. Nah, mau izin apa ya? Dari jarak terjauh, kemudian terdekat, kemudian dari mata, hidung, sampai dari telinga, sampai leher ya. Oke. Dibasahi, kemudian setelah itu kita berikan air sabun dari jarak terjauh dulu, terdekat, mata, hidung, kemudian telinga, terjauh sampai leher ya. Setelah itu baru kita bilas ya. Dari terjauh sampai leher. Oke. Selanjutnya kita lap ya. Menyapa. Kita angkat handuknya. Dan yang kedua kita lakukan di daerah bagian dada pasien, dada perut. Boleh posisinya memanjang atau boleh juga dari dalam ya. Oke, lepas karena agak gini ya. Kemudian selanjutnya kita basahi. Oke, yang pertama adalah bagian tangan terjauh dulu. Tangannya ya, Bu, dibersihkan. Salah-salah jari, gerakan yang memutar seperti ini sampai ke ketiak. Dibasahi, kemudian diberikan air sabun. Dari jarak terjauh dulu ya, dari salah-salah jari sampai ketiak. Kemudian kita bilas dari salah-salah jari dengan air bersih. Kemudian lakukan hal yang sama pada tangan dengan jarak terdekat. Jadi seperti yang jarak terjauh ya. Selanjutnya sekarang kita basahi bagian dada sampai ke atas. Ya. Lalu kita keringkan dengan handuk ya. Bagian yang terdekat juga sama, tangan terdekat. Nanti bisa dibersihkan dengan handuk ya. Dengan lakukan cara yang sama seperti jarak terjauh. Yang selanjutnya kita melakukan pembersihan pada dada sampai perut. Ini bisa kita ambil, Bu. Kita tutup dengan handuk satunya. Kita basahi sampai perut. Kemudian kita berikan air sabun. Habis itu selanjutnya kita bilas ya. Kemudian ini bisa kita lap ya. Ini saya keringkan ya. Kita keringkan. Setelah itu selanjutnya kita ke bagian, ini bisa dimasukkan ke kotak ya. Selanjutnya kita bagian punggung. Ibu agak miring ya. Kemudian kita lakukan ini ya. Kita bilas dulu punggungnya sambil dilihat apakah ada iritasi atau tidak ya. Kemudian kita berikan air sabun. Nah, dengan gerakan memutar seperti ini dari yang terjauh dulu ya. Kemudian kita bilas ya. Jika sudah, ini bisa dikeringkan. Kemudian bisa dilihat jika ada iritasi atau terjadinya pembengkakan atau kemerahan, bisa kita berikan baby oil ya, atau sesuai yang ada di pasien, misalkan pakai bedak, baby oil itu boleh. Kemudian kita ambil handuknya. Ini bisa dimasukkan ke bak kotor ya.
Baik, selanjutnya kita akan bersihkan dari tadi kan sudah ya dari dada sampai perut, sekarang ke bagian paha. Kita bersih dengan ingat ya, dengan handuk. Kemudian posisinya kita angkat sedikit ya teman-teman ya. Bu, kita angkat ya. Itu baru kita basahi bagian paha pasien. Oke, bisa ya seperti ini posisinya. Kita angkat sedikit. Kemudian kita berikan air sabun. Kemudian kita bilas ya dengan air. Kemudian setelah itu kita keringkan. Nah, ini adalah pembersihan bagian paha dari jarak terjauh, baru ke jarak terdekat. Lakukan yang sama seperti pembersihan bagian paha jarak terjauh. Selanjutnya kita ke bagian kaki. Kita basahi dulu bagian kaki pasien dari jarak yang terjauh dulu ya teman-teman ya. Dari sela-sela jarinya ini dibasahi, kita sabunkan, beri sabun, air sabun dari jarak yang terjauh. Oke, kemudian kita bilas ya. Kemudian setelah itu kita keringkan ya. Lakukan hal yang sama untuk di kaki yang terdekat dengan kita, itu seperti pembersihan di kaki jarak terjauh. Jika sudah selesai, maka kita tawarkan kepada pasien apakah pasien ingin dilakukan pembersihan genitalia atau tidak. Jika ingin dibersihkan pembersihan genitalia, maka posisi pasien adalah dorsal recumbens seperti ini. Kemudian nanti kita bantu untuk pembersihan area genitalianya pasien ya. Biasanya kalau pasien ingin dibantu, kita panggil Bapak, Ibu mau dibantu bersihkan bagian area intimnya? Oke. Ya, Ibu sendiri, oke. Bisa ambil, kalau ibunya mau sendiri boleh kita ambilkan. Kemudian kita WhatsApp, kita berikan pada ibunya, nanti ibunya akan membersihkan bagian genitalianya. Kemudian kita sudah selesai, kita rapikan dulu ya Bu. Nah, ini. Jika sudah selesai, maka kita merapikan pasien, kemudian atur posisi pasien kembali supaya nyaman, dan tanyakan tindakan yang telah kita lakukan pada pasien. Ibu, bagaimana perasaannya setelah dimandikan? Lebih segar ya, lebih nyaman, oke, lebih wangi ya. Oke. Ibu jika membutuhkan bantuan saya, Ibu bisa menekan tombol yang ada sebelah kiri Ibu, atau kalau Ibu bisa pakai tes ya. Kayak gitu sama istirahat ya Bu ya. Kita rapikan alatnya, biar rapikan pasien. Tes ini jangan lupa. Kemudian kita rapikan alat, buka alat, kemudian cuci tangan.